Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Lina Nuraini dengan NIM 2112200028. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial menginput nilai rapot menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini sudah saya buka aplikasi Excel-nya. Di sini saya akan buat judul dulu, contohnya nilai rapot siswa kelas 10. Kemudian kita rapihkan. Selanjutnya kita bikin tabel. Untuk kolom pertama di sini saya cantumkan nomor NIS atau nomor induk siswa, nama, jenis kelamin atau JK, kemudian nilai, kemudian bawahnya nilai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan akidah akhlak. Nah, untuk mata pelajaran sendiri ini disesuaikan aja dengan mata pelajaran yang akan diinput ya. Kemudian nilai rata-rata atau NR, kemudian predikat atau PR. Selanjutnya kita border. Ini disesuaikan ya dengan jumlah siswa yang akan dicantumkan. Ini kita border. Nah, kemudian kita rapihkan. Tidak kesalahan. Kita rapihkan. Ini juga. Selanjutnya kita cantumkan nomor urut 1, enter, 2, dan 3. Nah, setelah 3 kolom ini kita klik, kemudian kita tarik ke bawah. Di sini saya hanya mencantumkan 10 siswa. Kemudian kita isi NIS atau nomor induk siswa. Contohnya di sini 2112200, enter, 2112201, enter, 2112202. Selanjutnya kita klik lagi 3 kolom ini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, selanjutnya kita cantumkan nama ya. Ini random saja, saya kasih namanya. Di sini kita juga cantumkan jenis kelamin. Ini perempuan atau P, kemudian laki-laki atau L, P, L, P, L. Selanjutnya kita cantumkan nilainya. Random saja ya. 79. Dari bahasa Indonesianya 80. Bahasa Inggrisnya 75. Akidah 85. Ini contohnya 75, 70, 9,
70, 75. Oke, contohnya 85, 80, 75, 70. Selanjutnya itu 80, 75, 77, 82. Selanjutnya ini contohnya 70, 75, 70, 75. Kemudian rida selanjutnya 80, 75, 85, 75. Kemudian ini 70, 75, 78, 70. Kemudian ini contohnya 78, 77, 80, 75. Selanjutnya ini 80, 85, 70, 75. Kemudian ini 75, 70, 80, dan 70. Nah, setelah itu kita mencari nilai rata-rata. Nah, untuk mencari nilai rata-rata ini kita memakai rumus average. Caranya yaitu sama dengan average kurung buka, kemudian kita blok dari nilai bahasa Arab sampai nilai akidah, kemudian tutup kurung dan enter. Nah, setelah itu, setelah muncul nilai rata-rata, kemudian kita klik ke bawah ya, kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul secara otomatis. Selanjutnya itu kita mencari predikat. Nah, untuk predikat ini untuk mengetahui lulus atau tidaknya, untuk yang lulus itu nilainya lebih dari 75, dan yang kurang dari 75 itu tidak lulus. Nah, untuk mencari predikat ini kita memakai rumus if ya. Caranya yaitu sama dengan if kurung buka, kita klik nilai rata-rata lebih dari 75, tanda kutip L atau lulus, tanda kutip, koma, tanda kutip TL atau tidak lulus, tanda kutip lagi, kemudian tutup kurung. Nah, pada saat mencantumkan rumus ini, di sini saya menggunakan koma karena pada laptop saya hanya bisa dengan koma ya. Itu tergantung laptop masing-masing ya teman-teman. Di laptop teman-teman mungkin bisa memakai titik koma. Kemudian enter. Nah, sudah muncul ya keterangan lulus. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, sudah muncul ya keterangan lulus dan yang tidak lulus. Selanjutnya yaitu kita membuat tabel horizontal dan menggunakan rumus VLOOKUP. Di sini untuk yang pertama saya cantumkan nomor, kemudian NIS atau nomor induk siswa, kemudian nama, kemudian jenis kelamin, kemudian nilai bahasa Arab, kemudian nilai bahasa Indonesia, kemudian nilai bahasa Inggris, kemudian nilai akidah. Selanjutnya nilai rata-rata atau NR. Selanjutnya predikat atau PR. Kita border dulu aja biar lebih rapi, 2 kolom ke samping ya.
Nah, setelah itu kita cantumkan pada nomor ini di samping nomor, contohnya nomor 1, nomor 2. Setelah itu pada nomor ini kita kasih tombol spin button untuk mempermudah ketika ingin mencari nama sesuai nomor urut ya, nama, jenis kelamin atau nilai sesuai dengan nomor urut. Caranya yaitu kita klik kanan di mana saja. Nah, kemudian kita klik custom the ribbon. Setelah itu di sini pada developer kita checklist, karena saya sudah di checklist, saya ulangi ya. Nah, checklist, kemudian klik OK. Nah, setelah itu muncul developer, kemudian kita klik. Nah, kita klik pada insert. Nah, kita klik pada tanda panah di bawah. Kemudian kita pilih nih spin buttonnya. Di sini saya memakai 4 baris samping. Nah, yang ini. Kemudian kita gambar. Nah, untuk mengaktifkan tombol spin button ini, caranya yaitu kita klik pada tombol spin button, klik kanan, kemudian format control, kita klik. Nah, pada sel link ini ada tanda panah ke atas, kita klik. Nah, pada format control ini kita klik yang nomor urut tadi ya, kemudian enter dan klik OK. Nah, sudah muncul ya. Boleh kita ganti nomornya, misalkan pengen nomor berapa nih, misalkan nomor 2. Enter. Di sini kita akan mencantumkan NISN, nama, jenis kelamin, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akidah, nilai rata-rata, dan predikat menggunakan rumus VLOOKUP. Caranya yaitu sama dengan VLOOKUP kurung buka, kita klik nomor yang tadi ya, kemudian FN F4, koma, kemudian kita blok semua data di tabel, kemudian FN F4, koma, kemudian kita cari nih NISN itu ada di kolom berapa. Di sini ada di kolom 2 ya. Kita klik, berarti kita ketik angka 2, kemudian koma, kemudian tulis false dan kurung tutup, kemudian enter. Nah, muncul ya NIS di sini, nomor induk siswa. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian kita edit satu-satu. Contohnya di sini nama, tinggal kita ganti angka 2-nya saja ya. Angka 2 menjadi angka 3. Nah, karena nama ini ada di urutan kolom ketiga, kita ubah menjadi 3. Kemudian enter. Nah, yang ini juga sama, nomor 2 kita ubah menjadi nomor 4, karena jenis kelamin ini ada di tabel kolom keempat. Kemudian enter. Ini juga sama, nilai bahasa Arab ada di kolom ke-5. Nanti kita ganti angka 5, kemudian enter. Ini juga sama, ganti ke nomor 6 karena ada di kolom 6, kemudian enter. Nilai bahasa Inggris, kita ganti. Nilai bahasa Inggris ini ada di kolom berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ganti ke angka nomor 7, kemudian enter. Nah, sekarang akidah.
kita ganti menjadi angka 8 karena ada di kolom ke-8. Kemudian enter. Selanjutnya nilai rata-rata karena ada di kolom 9, angka 2 kita ubah menjadi 9. Kemudian enter. Dan yang terakhir predikat. Kita ubah angka 2 menjadi angka 10 karena predikat ini ada di kolom ke-10. Kemudian enter. Nah, sudah muncul ya teman-teman di sini. Nah, kalau misalkan kita ingin mencari nama yang lain berarti kita harus mengingat nih, dia berarti memegang nomor urut keberapa. Tinggal kita klik saja. Ini contohnya di kolom keempat sudah muncul NISN, nama, jenis kelamin, bahasa Arab, bahasa Indonesia, nilai bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, akidah, nilai rata-rata, dan predikatnya. Lebih memudahkan ya kalau kita ingin mencari seseorang, cukup tahu dengan nomor urutnya saja. Selanjutnya saya akan membuat tabel lagi sesuai dengan jenis kelamin ya. Saya ingin membuat tabel kedua dengan jenis kelamin perempuan. Caranya yaitu yang pertama, kita klik dulu semua tabel, kita copy dulu, kemudian pindahkan ke sheet 2. Di sini kita paste ya. Nah, sudah muncul semua tabel. Kemudian kita klik sort and filter. Setelah itu kita klik pada filter. Kemudian pada jenis kelamin kita ganti. Karena di sini saya akan membuat tabel khusus perempuan, berarti kita checklist yang perempuan atau P. Kemudian oke. Nah, sudah muncul ya data perempuan. Selanjutnya kita akan mencari tahu ada berapa nih jumlah siswa perempuan, yaitu dengan menghitung menggunakan rumus CONIF. Sini saya tulis perempuan atau P, kemudian CONIF. Caranya yaitu sama dengan CONIF kurung buka, kita blok semua data, kemudian koma, dan tanda kutip perempuan atau P, kemudian tutup kurung, enter. Nah, bener nggak nih ada 5? Coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar ya, siswa perempuan itu berjumlah 5 orang. Selanjutnya saya akan membuat satu tabel lagi dengan jenis kelamin laki-laki. Sama seperti tadi ya, kita kembali ke sheet 1, kita blok semua tabel, kemudian di copy dan di paste di sheet ketiga, di sheet 3. Oke, kita ulangi. Nah, karena di sini saya hanya ingin mencantumkan jenis kelamin laki-laki saja, sama seperti tabel di sheet 2, di sini saya akan menggunakan ini. Caranya itu sort and filter, kita klik, kemudian klik filter. Kemudian pada jenis kelamin ini kita pilih yang laki-laki atau L. Kemudian klik OK. Nah, sudah muncul ya teman-teman data yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, kalau ingin mengetahui jumlah jenis kelamin laki sama seperti jenis kelamin perempuan tadi, menggunakan rumus CONIF.
Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.